warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Ainul Mardia dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang perjuangan meraih kemerdekaan pada masa kependudukan Jepang. Dan di sini ada berbagai upaya untuk meraih kemerdekaan dengan melalui kooperatif, yaitu dengan melalui organisasi putra, dengan gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, dan kelompok pemuda. Yang ketiga itu perlawanan bersenjata, itu perlawanan rakyat Desa Sukamana di Tasikmalaya, perlawanan rakyat Indramayu, dan perlawanan rakyat Aceh. Ini perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional yang duduk di lembaga-lembaga bentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga ini mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Hal itu dilakukan dengan cara langsung saat rapat bersama rakyat dan tidak langsung melalui media massa Jepang. Melalui dengan dua cara itu, para tokoh menggambil mental dan membangkitkan semangat nasionalisme serta menumbuhkan semangat rasa percaya diri dan harga diri sebagai bangsa. Berbagai kesatuan pemuda yang dibentuk Jepang seperti Seidendan, Barisan Pemuda, Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, dan Fujinkai, Barisan Wanita yang dimanfaatkan untuk aktif menggerakkan kesadaran serta membangkitkan perasaan nasionalisme di kalangan masyarakat. Pada masa pendudukan Jepang, kelompok Sukarno bersama dengan Muhammad Yamin bekerja di Sendembo atau Barisan Propaganda Jepang. Sukarno menghimpun tokoh-tokoh seperti Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wiguna, Maruto Nitimiharjo. Mereka mengembangkan para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan Jepang. Untuk menyebarkan gerakannya, kelompok Sukarno mendirikan asrama politik yang bernama Angkatan Baru Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Ahmad Subarjo menjabat sebagai Kepala Biro Riset Taigum Bukampo atau Kantor Penghubung Angkatan Laut di Jakarta. Sambil melakukan tugas utamanya di tempat itu, Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang dan mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di tempat itu mereka memberikan pelajaran guna menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Yang ketiga adalah kelompok Sultan Syahrir. Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti fasis. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah yang dibangun oleh kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan serta kader-kader muda, yakni para mahasiswa progresif. Ketika Sultan Syahrir mendengar dari radio bahwa Jepang menyerang kepada pasukan Sekutu, Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Sukarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus 1945. Yang keempat, kelompok pemuda. Di Jakarta terdapat dua kelompok pemuda yang aktif berjuang, yaitu terhimpun dalam asrama Ikadigaku, Sekolah Tinggi Kedokteran, pemuda yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia atau BPRI. Kelompok terpelajar tersebut mempunyai ikatan organisasi yang bernama Persatuan Mahasiswa. Perlawanan rakyat Desa Sukamana di Tasikmalaya pada 25 Februari 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa memimpin para santrinya untuk melakukan perlawanan. Namun karena kekuatannya tidak seimbang, perlawanan ini dapat ditumpas Jepang. Banyak pengikut Kiai Haji Zainal Mustafa yang tewas. Pada 25 Oktober 1944, ia bersama pengikutnya yang tertangkap dijatuhi hukuman mati. Perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa Indramayu terjadi di bulan April 1944 disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa yang mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada April 1944, mereka melakukan perlawanan di Parampel. Perlawanan yang sama dilakukan oleh rakyat dan ini. Bahkan perlawanan ini mudah dihentikan oleh Jepang. Selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Aceh dengan tokoh Tengku Abdul Jalil dengan latar belakang tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Usaha perundingan telah dilakukan namun gagal.
Jepang kemudian menyerang Kot Layang Tengku Abdul Jalil, kemudian ditembak bersama para pengikutnya. 90 orang tentara Jepang yang tewas dan 3.000 rakyat Kot Layang tewas. Selanjutnya itu perlawanan Peta di Blitar, tokohnya dengan Peta yaitu Pembela Tanah Air, sebuah organisasi militer bentukan Jepang dikomandai oleh Supriyadi. Dengan latar belakang yaitu persoalan pemukulan padi, Romusa dan Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas peri kemanusiaan. Atas lain, para pelatih militer Jepang bersikap angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia. Meskipun perlawanan dapat dipatahkan dan para pemimpinnya ditangkap, dilucuti dan kemudian dihukum mati, pemberontakan tetap membagikan semangat bangsa Indonesia untuk segera melepaskan diri dari penindasan dan penjajahan Jepang. Sekian dari kelompok kami membawakan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.